Saya berterima kasih kepada Ibu Gubernur Bu Khofifah. Matur nuwun sangat Bu Khofifah. Saya ini sebelumnya waktu Ibu Khofifah meminta tanggal untuk di Jawa Timur, saya pikir ditaruh di Surabaya. Saya itu angen-angen karena saya rindu dan kangen kepada Mbah Anwar. Mbah Anwar waktu itu masuk ke rumah sakit operasi, dan beliau setelah selesai operasi, saya itu ingin menengok beliau, ingin melihat beliau, ingin menghibur beliau supaya beliau gembira. Subhanallah, waktu itu saya ditelepon di WA, dikasih tahu bahwa insya Allah acara Jawa Timur bersolawat di Lirboyo. Wulalala, bunganya saya luar biasa, cocok tepat yang luar biasa. Itu belum ada masalah-masalah Trans 7, udah enak Trans 7, udah enak. Itu Bu Khofifah ini kok yo ngerti, luar biasa. Habib nanti acaranya di Lirboyo, siap. Aku rindu dengan Mbak Anwar dan para romo-romo kiai, kepingin ketemu. Kok kebetulan ada berita yang Trans 7, ya tambah enak, wes tambah cocok. Aku kepingin cepet rene dan ketemu dulur-dulurku yang dibagus-baguskan kepada Trans 7. Orang dia lelak, dia apik-apik di Trans 7. Kita semua sudah mendengarkan ya pengakuan dari Kaki Dul Qadir. Ternyata dari mulutnya Kaki Dul Qadir ini muncul sebuah pengakuan yang mencerdaskan. Lirboyo bersolawat, itu ternyata yang ngundang itu Gubernur Jawa Timur, saudara-saudaraku, ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui, memang Gubernur Jawa Timur itu terkenal ya mukibinnya Habib lah. Wah, dipuji-puji, terima kasih, Masya Allah. Dan saya itu rindu kepada Lirboyo, ya, mulut-mulutnya orang-orang yang punya kepentingan, ya kan, ya, mulut-mulut sales marketing ibaratnya seperti itu kan. Saya rindu Lirboyo, apalagi mendengar Kiai Anwar Mansur lagi sakit, baru saja dioperasi. Saya pengen menghibur beliau. Wah, alhamdulillah diijabah oleh Allah sehingga Bu Khofifah menempatkan Jawa Timur bersolawat di Lirboyo bersolawat menyambut hari santri kemarin itu Kaki Dul Qadir. Ya mereka itu memang pintar sekali memuji orang yang sejalan dengan mereka, ya kan? Terus dipuji biar orang itu luluh hatinya, kan begitu kan? Apalagi seorang perempuan kan, wah, ketika dipuja dan dipuji, dikatakan wali, sebelum ada kasus Trans 7 ini, wah ternyata wali kan, semuanya disebutkan, dipuji. Ini loh, ini dari pengakuan Kaki Dul Qadir ini bisa menarik, kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata yang ngundang itu bukan Lirboyo ternyata. Jadi selama ini kita salah, saudara-saudaraku. Ternyata ini inisiatornya ini adalah Gubernur Jawa Timur. Wah, parah ini. Dan Lirboyo itu cuma tempatnya saja itu. Iya kan, biar Lirboyo itu kan ada 60.000 santrinya. Ya nggak usah lah capek-capek bikin masa, ya kan, sudah banyak masanya. Terus, ya kan, coba tengok itu para kabut yang di daerah-daerah di pelosok itu, wah munggah, wah kalian itu apa? Buktinya ini Lirboyo, wah yang hadir itu puluhan ribu kan, itu kan narasi-narasi yang dibangun mereka. Mereka itu butuh panggung gitu loh. Jadi semenjak adanya PWLS, mereka itu sebenarnya sudah pucat ketakutan karena
di sisi lain itu mereka itu butuh eksistensi, bahwa Khabib ini memang durian Nabi, harus eksis. Dan cara eksisnya itu ya harus tampil di mana-mana seperti tempo dulu kan. Nah, dengan adanya PWLS kan mereka ruang eksisnya itu kan dihambat kan. Ya selama Khabib belum bisa membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi, ya selama itu ya jangan manggung lah. Mereka tidak pantas diberi mic untuk menyuarakan tentang agama gitu loh. Dengan teori idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau urusan agama ya kita serahkan kepada ahli agama. Ahli dobel kok diserai agama ya. Mau jadi aman negara kita. Iya kan? Sederhana teorinya seperti itu. Nah, mereka harus membuktikan kepada publik bahwa mereka itu masih eksis, mereka itu masih dzurriyyah Nabi. Sekalipun keluar banyak gitu loh, keluar banyak cuan untuk bikin acara spektakuler, heboh, untuk mengembalikan marwah mereka gitu loh. Tapi ya lama-lama cengap-cengap juga ini Khabib ini, lama-lama ya jebol juga ini. Iya, model-modelnya begini. Jadi ini kita bisa menarik kesimpulan, ini kami bukan hoax, ini keluar dari mulutnya Kaki Abdul Qadir itu sendiri kan. Iya, bahwa yang ngundang itu Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Timur itu siapa kita semua kan tahu kan. Iya, nggak usah kami jelaskan, tahu semua lah bagaimana itu. Ini remuk, apalagi wah habisnya itu pasti banyak gitu loh. Apapun alasannya ini wah kelihatan banget ini. Ya modalnya Khabib cuma modal bacot doang kan, muja-muji. Memang pintar kalau mengolah bahasa itu, bikin dramanya itu luar biasa. Yang bikin kami sakit itu yaitu melantunkan, menggubah lagu Padang Bulan ya menjadi Khabib Rizik gurunya NU, idolanya NU. Lah residivis loh, bolak-balik masuk bui kok dikatakan gurunya NU, idolanya NU. Ini kan kurang ajar ini orang-orang seperti ini. Terus yang paling menyesakkan dada kita semua, Mars Subhanul Waton, yang sering kita nyanyikan dimanapun berada ya, di setiap event-event keorganisasian NU, itu dia ciptakan oleh orang satu ini, Kaki Abdul Qadir ini. Makanya banyak saudara-saudara kita itu yang mau mengunggah itu mikir gitu loh. Itu pasti pelanggaran itu. Ini kan kurang ajar, ngarang saja tidak, lah kok menghak ciptakan. Iya kan? Semuanya diarahkan menuju ke arah mereka, supaya yang muncul itu golongan mereka saja. Tapi ya sudahlah, mereka butuh panggung, mereka butuh eksistensi, mereka butuh pengakuan. Dan ini semakin membuktikan bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, jauh dari cucu Nabi. Kalau memang betul-betul cucu Nabi, nggak usah ngaku, orang akan tahu dengan sendirinya gitu loh. Kesana kemari isinya kampanye, aneh cucu Nabi di dalam tubuh aneh ada darah suci, ya kan? Butuh pengakuan, butuh eksistensi. Makanya sekalipun keluar cuan yang banyak, mereka tidak peduli. Yang penting visi misi mereka itu terlaksanakan. Begitu saudara-saudaraku. Jadi itulah info yang kami dapat, pengakuan dari Kaki Abdul Qadir itu sendiri, bahwa adanya Lirboyo bersolawat itu karena yaitu Gubernur Jawa Timur ya kan, mukibinnya Kaki Abdul Qadir. Makanya ibarat Amor kebu gubak ya ikut gubak, itu asyariku fisyari syarun. Wah, ndak menguntungkan, justru malah akan memperlihatkan kebodohan gitu. Makanya ini kehati-hatian kita semua. Ya, mereka sudah terbukti kok
kelakuannya memang seperti itu, kok masih diberi mic, diberi panggung, terus diberi ruang dan waktu, wah akan kena imbasnya. Ini dampak dari imbas itu semua. Ini mudah-mudahan menyadarkan dan kita menjadi tercerahkan, bisa berpikir yang jernih, berpikir yang realistis, saudara-saudaraku.